Halo teman-teman, selamat datang di Yopi Pranata Channel. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Oh ya, jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen, share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baiklah, nama lengkap Sabda Wahab Tekpam MHK, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Liaela 2 Februari 1994, agama Islam, warga negaraan Indonesia, status belum menikah, pendidikan formal. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Liaela 2005, SMP Negeri 4 Leihitu 2008, SMA Praktika 13 1 Ambon 2011, Universitas Indonesia Timur Makassar S1 2016, Universitas Katolik Sukja Pranata Semarang S2 2020, dan untuk pendidikan yang sekarang yaitu sedang menempuh studi S3 Hukum Kesehatan di Universitas 17 Agustus Semarang. Pengalaman organisasi. Yang pertama yaitu sebagai Ketua OSIS SMA Kartika 13 Ambon pada tahun 2009 sampai 2010. Yang kedua yaitu pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Liaela pada tahun 2011 sampai 2012. Yang ketiga koordinator pengembangan organisasi 2012 sampai 2013. Yang keempat, pengurus Himpul Ganda Pelajar Mahasiswa Indonesia pada tahun 2013-2014. Yang selanjutnya, koordinator staf ahli internal Ikatan Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, Komisariat UIT Makassar. Yang selanjutnya, pengurus mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia Timur Makassar pada tahun 2014 sampai 2015. Yang terakhir, Badan Pengawas Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Pengalaman kerja. Yang pertama, sebagai tenaga pengajar kelas jarak jauh SMA Negeri 2 Seram Bagian Barat pada tahun 2016. Tenaga pengajar SMA Harapan Bakti Makassar tahun 2017 sampai 2018. Tenaga pengajar SMK Kesehatan Harapan Bakti Makassar 2017 sampai 18. Yang selanjutnya yaitu sebagai Kaprodi D3 Farmasi Universitas Karya Bangsa pada tahun 2020 sampai 2021, Sekretaris Prodi S2 Hukum UKD yaitu sekarang, dan untuk sekarang beliau sebagai dosen tetap di Universitas Karya Bangsa. Pengalaman di kepanitiaan 1 tahun terakhir. Yang pertama sebagai panitia seminggu. Sampai di situ aja ya, di bawahnya nggak usah kepanjangan, nanti kita habis waktu. Baik Pak. Saja untuk intinya. Baiklah, untuk sekarang bisa dilanjut saja untuk materi dari Bapak. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama yang saya hormati Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Karya Bangsa beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati teman-teman panitia. Terima kasih atas undangannya. Begitu juga materi sebelumnya Kanda Yopi, yang saya hormati, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat milad yang ke-8 buat Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Karya Bangsa. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Karya Bangsa. Semoga yang di milad yang ke-8 ini Lembaga Eksekutif Mahasiswa akan semakin jaya ya, kemudian selalu menjadi wadah
aspirasi, ya, tempat untuk menampung segala aspirasi masyarakat farmasi Universitas Kadar Bangsa. Secara histori memang saya tidak punya hubungan yang seperti Pak Yofi dengan BEM Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Artinya bahwa dia besar dan lahir di dalam rahim BEM FF itu sendiri. Tapi secara histori saya mau sedikit bercerita sebelum saya masuk di materi saya pertama ketemu dengan BEM Farmasi UKB itu di tahun 2014 ketika Munas Isma Farsi di UI Yogyakarta. Nah, di sanalah saya ketemu dengan senior-senior Anda, ada tadi Mas Bang Erdi, ada Wayan dan yang lain-lain yang datang dengan si gudang permasalahan pada saat itu, yang mana usia BEM ini itu baru berusia kurang lebih 1 tahun, dan kemudian mencoba untuk menerobos bergabung dengan mahasiswa farmasi se-Indonesia. Nah, singkat cerita, pada saat itu kebetulan saya terpilih sebagai badan pengawas. Akhirnya saya diberikan tugas untuk mengawasi wilayah 2 dan kemudian mengawal Universitas Kadar Bangsa. Salah satu program saya adalah mengawal Universitas Kadar Bangsa itu kemudian bagaimana menjadi anggota tetap. Sehingga pada saat Rakernas Isma Farsi yang ke-15 di Makassar, yang kemudian pada saat itu dihadiri langsung oleh saudara Yofi, yang kemudian setelah selesai kegiatan Rakernas ikut mempresentasikan kesiapan untuk bergabung sebagai anggota penuh, dan alhamdulillah pada saat itu disahkan sebagai anggota penuh. Dan semenjak itu sampai hari ini BEM Farmasi UKB itu terlibat sebagai anggota penuh. Sedikit harapan dari saya bahwa untuk Anda yang generasi penerus hari ini, apa yang menjadi perjuangan para senior-senior Anda, itu saya berharap bahwa itu tidak sampai di Anda sendiri, tapi itu bagaimana kemudian dikembangkan lebih, ya. Kalau mungkin dulu senior Anda bisa menjadikan farmasi menjadi anggota farmasi, minimal ke depannya Anda bisa menjadikan kader-kader Isma Farsi itu bisa berkibar baik di kancah wilayah maupun kancah nasional, ya, minimal di dalam tataran badan pengurus harian maupun di tataran badan pengawas, ya. Nah, tinggal bagaimana nanti kalian mendesain itu. Sebelumnya saya mohon maaf, ini sudah masuk waktu zuhur. Kita karena ada azan, ya, kita stop dulu untuk azan, nanti selesai azan baru saya lanjut. Boleh ya moderator, ya? Iya, Bapak.
Ya, saya lanjut ya. Oke, kenapa kemudian itu saya sampaikan bahwa saya tahu betul dan tahu persis bahwa BEM Farmasi itu kemudian dibentuk dengan sebuah perjuangan yang begitu besar, ya. Banyak tantangan-tantangan yang kemudian dilewati oleh para senior-senior maupun para pendiri atau penggagas lembaga ini, sehingga izinkan saya mengutip sebuah pepatah yang disampaikan Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat akan sejarah, ya. Makanya kemudian diberi dengan istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitupun dengan Anda, kalau mau melihat arah organisasi ini mau dibawa kemana, lihatlah kenapa organisasi ini diadakan, lihatlah masa lalu. Nah, itu mungkin sedikit pesan saya untuk lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Farmasi, semoga kedepannya semakin jaya. Oke, saya bingung juga sebenarnya apa yang saya sampaikan terkait materi hari ini, sebab sungguh luar biasa pemateri sebelumnya, ya, mulai dari sudah memberikan semua motivasi-motivasi yang perlu Anda hadapi sebagai seorang mahasiswa ke depannya. Nah, namun mungkin ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan terhadap Anda, ya, terkhusus untuk Anda yang hari ini berorganisasi, ya, mungkin entah berorganisasi karena kemauan atau karena keterpaksaan, atau kemudian ada karena sesuatu di dalam organisasi itu. Oke, saya ingin berbicara tentang motivasi, bagaimana motivasi sebagai seorang mahasiswa dalam berorganisasi. Artinya apa? Terkadang orang berpikir bahwa ya, kalau kita ketemu saya tidak, maaf ya, sebelumnya saya tidak mau bicara dalam tatanan ranah definisi apa itu motivasi, apa itu organisasi, apa itu mahasiswa. Saya pikirnya kajian-kajian tentang itu Anda sudah pahami semua, sehingga kita tinggal berbicara bagaimana aplikasi daripada pemahaman-pemahaman itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tipe-tipe mahasiswa itu banyak tipe di kampus itu. Ada tipe akademisi, tipe organisatoris, ada tipe apatis, ada tipe pokoknya hedonis dan lain sebagainya, ya. Nah, dari sekian banyak tipe itu yang kemudian kita mau menjadi tipe mahasiswa yang mana? Ada yang kemudian memilih jalur untuk menjadi seorang akademisi, ya. Ada kemudian yang memilih jalur untuk menjadi seorang organisatoris, ya, biar saya tidak kuliah yang penting saya turun aksi. Ada yang bilang kayak gitu, ya. Ada yang bilang bodo amat, biar saya IPK saya tidak bagus, nilai saya tidak bagus, yang penting masuk kuliah, habis kuliah pergi nge-mall, habis nge-mall pergi kontak, yang penting style saya oke. Nah, banyak ada yang apatis dengan kehidupan apa yang mau terjadi. Kampus misalnya suruh naikkan biaya pembayaran berkali-kali lipat, dia tetap bayar, dia tidak mau menuntut. Kenapa? Pokoknya dia apatis dengan segala sesuatu apa yang terjadi di lingkungan dan sekitarnya, itu ada. Nah, hari ini kita sebagai seorang mahasiswa, kita mau pilih rute yang mana, itu dulu yang harus kita tentukan. Niat dulu mau yang mana. Karena di dalam Islam sendiri dibilang inna malu biniat, segala sesuatu tergantung dari niatmu. Nah, sama dengan ketika kamu pertama datang di Palembang, untuk apa? Pertama datang ke UKB untuk apa? Itu juga harus dilihat dari sana. Nah, kalau kemudian kamu sudah memilih bahwa yang mana harus kita pilih, apakah akademisi atau organisatoris? Atau kedua-duanya? Nah, saya hanya menyarankan bahwa Anda juga jangan menjadi seorang akademis organisatoris kemudian mengabaikan dunia akademisi. Ingat, tujuan Anda pertama datang ke Palembang, masuk di UKB adalah untuk kuliah, bukan untuk organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau kita tidak berorganisasi, ya, di dalam Islam kita ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, khalifah.
Tetapi pertanyaannya kemudian, dari kurikulum pendidikan kita dari STK sampai kita ada di bangku perkuliahan, pernahkah kita diajarkan tentang ilmu kepemimpinan? Pernahkah kita diajarkan ilmu tentang leadership? Tidak pernah itu semua kita dapat. Kita hanya bisa dapat itu di luar bangku akademik perkuliahan. Ya, artinya di dalam organisasi-organisasi atau perkumpulan yang kita ikuti. Nah, lalu bagaimana? Saya kemudian selalu mengatakan bahwa berorganisasilah untuk mendukung akademisme, bukan berorganisasi untuk menghancurkan akademisme. Nanti di akhir saya simpulkan kenapa pernyataan itu yang saya sampaikan. Itu yang pertanyaan pertama yang nanti kita akan jawab di akhir. Nah, kalau nanti ada yang mau bertanya langsung silahkan ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah kasus, ada sebuah cerita yang saya mau ceritakan untuk Anda. Nanti kesimpulannya juga akan kita simpulkan di akhir. Jadi suatu ketika ada seorang ayah dan anak, dan anaknya dan seekor keledai. Tahu keledai kan? Nah, suatu ketika mereka bertiga jalan bersamaan. Ketika jalan mereka lewati kampung A. Ketika mereka lewat di kampung A, orang-orang di kampung A itu mengatakan bahwa alangkah bodohnya seorang ayah dan anak itu, ya. Mereka membawa hewan tunggangi, ya kan? Akhirnya mereka karena memikirkan perkataan apa yang dikatakan oleh orang tadi, mereka betul juga ya, kita bawa hewan untuk ditunggangi tapi tidak ditunggangi. Nah, pertanyaannya, tapi hewan itu mereka memutuskan bahwa ayahnya memutuskan bahwa yang boleh menunggangi keledai itu adalah sang anak. Nah, ketika melewati kampung berikutnya, ada lagi yang bilang, alangkah durhakanya kamu menjadi seorang anak. Kamu begitu bersenang-senang di atas jalan yang kemudian ditarik oleh ayahmu, sedangkan ayahmu bersusah-susah. Gitu. Nah, akhirnya sang anak turun. Dia suruh sang ayahnya naik supaya dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Dia tarik ganti posisi. Akhirnya dia yang tarik ayahnya yang di atas, dia yang tarik ke bawah. Ketika sampai di kampung C, apa yang terjadi? Orang mengatakan bahwa alangkah durhakanya kamu menjadi seorang ayah. Ya, kamu menyiksa anakmu yang masih kecil, kemudian kamu bersenang-senang di atas. Nah, kesimpulannya apa? Kalau ada yang mau jawab silakan, tapi kalau belum ada nanti kita simpulkan ya. Jadi akhirnya pada kesimpulannya mereka kemudian turun bersama dan kemudian istirahat sejenak. Nah, sampai disitulah ceritanya kemudian habis. Nanti kita akan simpulkan dan akan saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh materi Pak Yofi di awal. Nah, hari ini ketika tadi kemudian Anda sudah memutuskan bahwa saya mau berorganisasi, sehingga organisasi itu akan mendukung akademisi saya. Nah, apa sih sebenarnya organisasi kalau kita bicara tentang organisasi? Ya, jadi organisasi itu kan ya, kalau hemat saya atau pengetahuan saya, pemahaman saya, organisasi itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih. Ya, ketika ada perkumpulan di situ 2 orang atau lebih yang kemudian memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama, ya. Kemudian dia terikat dalam aturan dan konsensus atau kesepakatan atau kebiasaan yang sama di dalam organisasi itu. Kemudian juga dia memiliki cita-cita yang sama, tujuan yang sama, dalam aturan yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan organisasi. Ya, itu dalam hemat saya. Nah, kalau kita berbicara organisasi di dalam dunia kampus, ada 2 istilah yang sering dipakai. Ada organisasi eksternal dan organisasi internal.
Mungkin teman-teman juga sudah pelajari bahwa contoh kalau misalnya kita berbicara tentang organisasi internal, ada organisasi seperti misalnya BEM, ada organisasi seperti apalagi di IKB itu ada kayak himpunan, ada senat, ada apalagi yang organisasi di kampus, ada nggak kayak Mapala, mahasiswa pecinta alam, ada seni dan lain sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan unit kegiatan mahasiswa. Kalau di kampus-kampus lain disebut dengan UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah itu semua adalah organisasi-organisasi internal. Nah kemudian ada juga, organisasi-organisasi internal. Organisasi internal itu seperti apa? Ada kalau misalnya kita di farmasi ada Isma Farsi, ada misalnya yang aktif di HMI, PM11, ada di GMKI dan organisasi-organisasi yang lain. Nah, tentunya semua ini adalah sangat bagus atau penting untuk Anda semua sebagai seorang mahasiswa untuk aktif dalam berorganisasi. Kenapa? Nah, pasti Anda akan tadi bertanya, kenapa? Apa pentingnya untuk menjadi seorang mahasiswa? Seorang mahasiswa yang kemudian berorganisasi. Apa sih pentingnya organisasi untuk kita ke depannya sebagai seorang mahasiswa? Nah, sebelum saya mau lanjut menjelaskan tentang mengapa kemudian pentingnya berorganisasi, saya hanya mau bilang seperti ini. Kalau kamu jadi seorang mahasiswa, jangan kemudian punya gelar 5K. Ya, tahu mahasiswa dengan gelar 5K? Ada yang tahu? Siapa yang tahu mahasiswa dengan gelar 5K? Nanti saya suruh, kalau ada yang tahu nanti saya suruh ketua BEM-nya kasihkan dia hadiah. Ada yang tahu? Gelar 5K untuk mahasiswa itu adalah kampung, kos, kasur, kampus, dan kampungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Artinya apa? Ketika Anda sudah datang dari K yang pertama adalah sudah sadar saya ini dari kampung, ya, datang ke Palembang untuk kuliah, maka kuliahlah dengan baik. Ya, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan organisasi, aktif dalam segala kegiatan dan lain sebagainya. Jangan hanya berpikir bagaimana dari kampung kemudian ke kos, dari kos kemudian pikirnya hanya tidur di kasur, ya. Kemudian setelah itu bangun berpikir untuk ke kampus. Sampai di kampus juga tidak belajar, hanya absen, ya, yang penting selfie, kemudian buat live atau kemudian buat apalagi namanya itu status habis itu pulang. Ini sudah dibilang mahasiswa. Kemudian sudah seperti itu aktivitasnya, pulang lagi ke kampung. Akhirnya jadi apa? Kampungan, mahasiswa kampungan. Nah, jangan kemudian kamu mendapatkan gelar itu atau label itu sebagai seorang mahasiswa. Nah, lalu mengapa kita harus perlu berorganisasi? Ada 6 hal yang ingin saya jelaskan kenapa perlunya untuk berorganisasi. Yang pertama adalah dengan berorganisasi kita membina diri sendiri. Kenapa saya katakan kita membina diri sendiri? Bukan dibina. Bukankah orang masuk organisasi itu dibina, Pak? Kok ini membina diri sendiri? Artinya adalah karena kita sudah sampai di dalam dunia organisasi, kita sudah melebeli diri kita dengan istilah maha. Ya, ingat ya, maha bukan siswa. Maha. Yang bisa mendapatkan gelar itu hanya kamu, seorang mahasiswa. Ya. Yang kedua adalah, ya, yang pertama adalah yang maha kuasa, yang kedua adalah Anda mahasiswa. Yang terbesar. Ya, siswa berarti siswa yang paling tertinggi. Nah, berarti Anda sudah ada di pola-pola belajar yang dewasa atau pola-pola belajar yang androgoni. Ya. Dengan pola pembelajaran itu berarti Anda mencoba untuk mengeksplorasi diri Anda, ya. Dengan berorganisasi kita bisa mengeksplorasi diri kita. Saya sukanya minatnya di mana? Ya, karena kenapa?
di dalam berorganisasi itu banyak yang diajarkan. Ya, kita bisa belajar tentang ilmu leadership yang tadi yang saya bilang. Kita bisa belajar ilmu tentang bagaimana melakukan belajar tentang logika. Kita bisa belajar tentang filsafat. Kita bisa belajar tentang kerangka berpikir ilmiah. Nah, itu semua diajarkan di dalam organisasi. Ya, dengan bagaimana kemudian kita bisa aktualisasikan yang nantinya itu akan diaktualisasikan dalam kehidupan kita ketika kita sudah selesai dari universitas. Itu yang pertama. Yang kedua, itu membangun dengan kita berorganisasi, itu kita membangun solidaritas. Kenapa saya katakan bahwa dengan berorganisasi kita membangun solidaritas? Ya. Kita membangun solidaritas antara kita sesama. Karena kenapa? Ketika misalnya Anda bergabung di dalam suatu organisasi, dalam hal ini adalah lembaga eksekutif mahasiswa, baik itu sebagai pengurus atau anggota atau bagian daripada lembaga itu, maka Anda bersatu padu di dalam organisasi itu. Orang tidak bilang lagi, si A dari Lampung, si B dari Jawa, si C dari ini, tidak lagi. Tapi kita sudah berbicara satu, ya. Yaitu kita bicara tentang lembaga eksekutif mahasiswa farmasi. Karena kita punya latar belakang yang berbeda, ya. Banyak yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, dari latar belakang itulah bagaimana kita untuk belajar. Ada yang orang tuanya petani, ada yang orang tuanya misalnya nelayan, ada orang tuanya guru, ada orang tuanya ya macam-macam. Tetapi ketika kita di organisasi, kita tidak bicara itu. Tapi bagaimana dengan latar belakang yang kita punya, itu kita membangun satu tujuan yang sama, membangun mimpi yang sama. Yaitu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan visi misi daripada organisasi yang kita ikuti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Dengan kita berorganisasi, ada dua hal yang kita buang dalam hidup kita. Yang pertama adalah membuang rasa malu, dan kedua membuang rasa takut. Kenapa? Ya. Karena memang untuk rasa malu dan rasa takut itu di dalam diri manusia tidak bisa dipisahkan, pasti ada. Ya, siapapun dia. Tetapi ketika kita berorganisasi, saya yakin dan percaya saudara-saudara semua mampu ya untuk bersikap berani dan kemudian tidak malu-malu. Bahkan mungkin orang bilang malu-maluin. Ya kenapa? Ya coba bayangkan bagaimana kita bakalan takut, bagaimana kita bakalan malu kalau kita diajarkan untuk bagaimana kemudian memimpin rapat misalnya, ya memimpin rapat ratusan orang, ribuan orang yang hadir di dalam rapat itu, ya. Dengan sendirinya kita berani, kita tidak lagi punya rasa takut dan tidak punya rasa malu. Gitu. Nah, itu salah satu manfaat ya, karena dengan berorganisasi kita mampu untuk manajemen rasa malu dan rasa takut itu. Ya, sehingga kita menjadi seorang mahasiswa yang percaya diri, yang kemudian aktif dalam segala hal. Baik kemudian aktif di dalam dunia akademisi atau organisasi. Contoh gini, ada satu hal yang saya mau ingin sampaikan untuk Anda, terutama khusus untuk Anda yang mungkin masih memiliki rasa takut dan rasa malu. Ketika misalnya Anda suatu saat Anda belajar di dalam kelas, ya, ini contoh sederhana. Ada dosen kemudian memberikan sebuah pertanyaan. Anda mau ingin menjawab, ya, tapi kemudian Anda tidak punya keberanian untuk menjawab. Anda tahu jawabannya, tapi Anda tidak memiliki rasa keberanian untuk menjawab. Kemudian Anda memiliki rasa malu. Kalau saya jawab salah nanti diketawain lagi, ya malu kan? Akhirnya nanti minder sendiri. Jadi dia tidak putuskan kemudian untuk tidak mau menjawab. Nah, sedangkan temannya yang di samping itu kemudian dia memutuskan bahwa dia tidak tahu ya apa yang jawaban yang nanti dia sampaikan itu betul atau salah. Karena dia memiliki jiwa keberanian dan
tidak mau malu, bahkan malu-maluin mungkin bisa jadi, dia mencoba untuk memberikan sebuah jawaban. Nah, pertanyaannya kemudian buat saya adalah yang mana yang harus diberikan nilai oleh dosen? Apakah yang tahu jawabannya tadi tapi tidak mau menjawab, atau yang tidak tahu jawabannya, yang tidak tahu jawabannya tapi mencoba untuk menjawab dengan modal keberanian, gitu ya. Itu yang paling, contoh yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari di dalam kelas ya, karena tidak semua orang mampu untuk berbicara di depan orang banyak ya. Mungkin karena dia punya keterbatasan beretorika, kemudian dia punya keterbatasan untuk menyusun kalimat-kalimat ya. Nah, itu karena memang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kematangan. Kenapa? Proses kematangan itu memang adalah proses yang terbentuk secara alamiah ya. Kalau kita maaf, sebelum saya lanjut ke proses yang keempat, saya mau sampaikan tadi bahwa kenapa kemudian kita sebagai seorang mahasiswa harus tidak memiliki rasa malu dan berusaha untuk menghilangkan rasa takut dan rasa malu dalam konteks yang positif ya, bukan yang negatif. Ingat bahwa satu fungsi daripada Anda sebagai seorang mahasiswa itu sebagai agen of change dan moral of truth. Sebagai agen perubahan, artinya apa? Anda harus berusaha untuk tampil ke depan, untuk selalu berbicara. Entah untuk agen perubahan, untuk membawa perubahan yang baik dalam hal memperjuangkan aspirasi, atau untuk melakukan sebuah wujud perubahan-perubahan yang baru. Kemudian sebagai moral of course, tentunya harus Anda memberikan contoh atau moral-moral yang baik untuk masyarakat. Jangan sampai Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda tidak bermoral, sehingga ketika pulang di kampung, ya tidak ada bedanya Anda sebagai seorang mahasiswa dan yang bukan mahasiswa. Ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana kemudian kita membangun kematangan. Ya, dalam proses kalau proses kematangan itu memang adalah proses yang biasa terjadi secara alamiah, tapi bisa juga direkayasa melalui tahapan-tahapan kehidupan di dalam organisasi. Kenapa kemudian tadi saya katakan bahwa matang, ya, membentuk kematangan? Artinya apa? Kita bisa membentuk kematangan dalam pola berpikir. Ya, tentunya pola berpikir orang berorganisasi dan tidak berorganisasi itu sangat jauh berbeda. Ya. Yang pertama, ketika misalnya dia diberikan sebuah masalah, pasti langsung dia kaget bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Karena dia tidak pernah belajar tentang bagaimana manajemen tentang konflik atau mengelola konflik. Sehingga ketika diberikan masalah dia tidak bisa. Akhirnya secara kematangan secara emosional, kematangan secara pola pikir itu tidak ada, ya, sehingga itu bisa mencerminkan pribadinya dia. Orang bisa lihat itu mahasiswa atau bukan sih, gitu. Nah, sehingga orang bisa segan terhadap seseorang itu bagaimana dengan dia caranya berkata atau bagaimana caranya dia bersikap. Ya, kalau misalnya Anda lihat contoh seperti Soekarno, kenapa orang bisa segan dengan Soekarno? Ya, karena kalimat-kalimat cara berbicaranya dia, sikapnya dia, dan tutur katanya dia, retorikanya yang dia sampaikan itu sungguh luar biasa. Nah, kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah belajar untuk manajemen waktu. Ya. Nah, ini juga yang sering menjadi kendala, Pak. Bagaimana kita bisa berorganisasi kuliah saja dari Senin sampai Senin, dari pagi sampai malam, tugasnya tidak habis-habis, laporannya sudah tulis tangan, sudah ada pula tugasnya, disuruh tulis TP sampai ratusan halaman dengan waktu yang singkat. Bisakah kita berorganisasi?
Pertanyaan saya kenapa tidak? Ya, justru ketika kita berorganisasi, ingat itu kita belajar untuk manajemen waktu. Kalau orang Inggris bilang gini, ya time is money, waktu itu adalah uang. Tetapi saya tidak mau pakai slogan itu. Ya, saya mau pakai slogannya orang Arab. Waktu adalah pedang bermata dua, pedang mata dua. Artinya apa? Ketika kamu tidak menggunakan waktu itu dengan baik, maka akan pedang itu juga yang akan memotong dirimu. Gitu. Kalau kita berlihat, kenapa kemudian saya katakan bahwa seharusnya kitakah yang diatur oleh waktu atau kita yang mengatur waktu sih? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Apakah kita menjadi tuan atas waktu atau waktu yang menjadi tuan dari kita? Tuannya kita. Nah, itu dulu harus dijawab. Nah, kalau kita sudah putuskan bahwa saya yang menjadi tuan dari waktu, tuan atas waktu, maka waktulah yang saya atur, bukan waktu yang mengatur saya. Ya. Kenapa orang lain bisa berorganisasi, padahal dia juga kuliah? Ya. Ingat, kita ditakdirkan dan dilahirkan di waktu yang sama. Ya. Kita sama-sama hidup di waktu 24 jam. Tidak ada waktunya yang lebih dan tidak ada yang kurang 1 detik pun. Semuanya sama 24 jam. Ya. Nah, jadi bagaimana kemudian caranya kita mengatur waktu? Itu yang saya maksud. Ya. Kenapa orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, semua itu tergantung daripada kemauan kita. Langkah pertama yang harus kita tempuh. Karena Anda tidak boleh, nggak usah Anda berpikir jauh, nggak usah Anda bermimpi terlalu jauh, nggak usah Anda bermimpi tentang dunia luar yang begitu indah atau dunia apalah. Kalau Anda tidak memulai segala sesuatunya dari langkah pertama, ya. Tidak akan ada langkah-langkah berikutnya kalau tidak ada langkah pertama. Nah, langkah pertama itulah yang harus Anda atur. Ya. Jam berapa harus saya bangun, jam berapa saya harus tidur, jam berapa harus saya makan, jam berapa harus kemudian saya kuliah. Ya. Saya bukan, kalau berbicara sedikit histori, bukan berarti saya mau membanggakan diri saya, bukan. Artinya ada plus minus. Ya. Ketika saya aktif menjadi seorang mahasiswa, kuliah saya mungkin lebih parah daripada saudara-saudara sekalian. Ya, kuliah saya dulu di Universitas Indonesia Timur, kita bilangnya dari Senin sampai Senin. Hari Kamis, hari Minggu pun kami masih masuk kampus. Saking gilanya itu kampus. Dari Senin sampai Senin, dari pagi sampai malam. Datang ke kampus, pintu gerbang belum dibuka, pulang pas pintu gerbang sudah ditutup. Saking gilanya dengan kerja laporan. Tapi alhamdulillah, ya, selama saya kuliah, mulai dari semester 1 sampai semester 7, semester 1 saya belum terlalu banyak aktif dalam organisasi. Nah, semester 2 sampai semester 7 itu kurang lebih ada mulai dari Isma Farsi, Mapala, PNII, kemudian Organda, dan organisasi-organisasi yang lain, BEM, dan Isma Farsi. Itu alhamdulillah saya aktif semua, AMI. Nah, tapi bagaimana kemudian saya manajemen waktu? Caranya adalah kita harus pandai-pandai melihat situasi. Pandai-pandai melihat situasi artinya begini. Ketika akademik dan organisasi, kegiatan organisasi dan akademik dipertemukan menjadi satu di jam yang sama, di hari yang sama, tanggal yang sama, yang mana yang harus saya mau ikuti? Apakah saya mau ikuti organisasi atau saya mau ikuti akademisi? Itu harus dilihat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Anda harus memposisikan diri Anda. Kalau misalnya yang pertama, kalau saya tidak ada di dalam organisasi, apakah kegiatan yang ada di organisasi itu berjalan atau tidak? Kalau tanpa kehadiran saya, kegiatan organisasi itu tetap berjalan, ya sudah. Saya pilih kuliah dulu atau saya pilih
ujian dulu, setelah ujian baru saya ikut organisasi. Tetapi kalau kemudian tidak adanya saya di dalam kegiatan itu kemudian tidak berjalan dengan baik, maka saya harus ada di dalam kegiatan itu. Belajar saya bisa ikut dari belakang. Artinya saya bisa belajar secara otodidak dengan sendiri, kemudian bisa belajar di rumah. Yang penting mau untuk belajar. Jadi itu harus kita pandai-pandai melihat situasi. Ya, tapi jangan sampai nanti saya bilang seperti ini, besok kalau BEM mau buat kegiatan lagi, kayaknya saya tidak penting ini di kegiatan BEM, saya nggak usah datang. Pak, saya punya kegiatan yang lebih penting, saya mau pergi jalan atau apa gitu. Nah, jangan juga gitu. Ya. Nah, jadi pandai-pandailah kemudian untuk mengatur waktu sehingga kuliah Anda itu tidak diabaikan. Ya, ingat, kuliah organisasi penting, tapi kuliah adalah tujuan utama Anda datang ke Palembang. Itu yang kelima ya. Jadi yang terakhir adalah membangun network. Nah, ini yang sudah banyak dibicarakan oleh Kak Yofi tadi ya, tentang perubahan 4.0. Sekarang kita sudah bersiap bukan lagi untuk persiapan hidup di era 4.0, bukan, tapi sudah mau masuk di 5.0. Artinya apa? Ya, kalau dulu ketika saya masih mahasiswa, kita selalu berbicara bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi mahasiswa yang bisa hidup bersaing di era ASEAN, ya, era MEA. Nah, tapi sekarang ternyata dengan adanya corona semua bisa berubah begitu drastis ya, dan begitu cepat. Anda ada di era 4.0 yang kemudian sudah menuju era 5.0. Nah, itu harus bagaimana seseorang untuk menjadi orang yang hebat, untuk maju satu langkah daripada orang lain, itu adalah bagaimana caranya dia membangun jaringan, membangun komunikasi. Dan ketika membangun jaringan dan membangun komunikasi, dia mendapatkan informasi, bagaimana informasi itu kemudian dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba kita flashback ke belakang. Kita lihat ketika Anda, tadi Pak Yofi sudah menyebutkan bahwa ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab ya. Dan untuk apa? Kenapa, mengapa, dan untuk apa kita diciptakan. Nah, kalau kita berbicara tentang proses penciptaan manusia itu sendiri, cobalah Anda lihat kenapa dari segi, mohon maaf ya kalau kata-kata saya mungkin agak jorok, tapi saya pikirnya kita sudah dewasa dan sama-sama anak kesehatan. Kalau kita flashback ke belakang, kita lihat bahwa dari sekian banyak sel sperma yang masuk, yang berbondong-bondong, ya, kenapa cuma satu yang kemudian menjadi pemenang? Pemenang dalam arti dia yang mampu membuahi sel telur. Karena dia adalah orang yang pertama, dialah yang pertama yang mendapatkan informasi itu. Makanya kemudian dia bergerak cepat untuk pergi membuahi sel, sehingga dia keluarlah sebagai seorang pemenang. Nah, makanya hakikatnya seorang manusia dilahirkan itu sebagai seorang pemenang. Karena dari asalnya dia sudah diciptakan atau berasal dari embrio yang muncul sebagai pemenang. Gitu. Ya, jadi apa yang saya mau bilang? Informasi yang ada hari ini Anda bisa dapatkan di mana saja. Ya, saya selalu bilang begini buat Anda. Ya, mungkin kalau yang pernah ketemu dengan saya di waktu kuliah atau praktikum yang pernah saya sampaikan, buat apa sih ketika awal kita kuliah, pertanyaannya untuk apa kita mau kuliah? Itu aja dulu mau dijawab sederhana. Ya. Untuk apa saya kuliah? Karena kadang orang sudah kuliah sampai semester 6, bahkan sudah lulus, setelah itu dia bingung dia mau kemana. Nah, makanya saya lebih senang tanya anak
anak SD atau anak yang baru belajar bicara, kamu besar jadi apa, dengan spontan dia lantang menjawab bahwa saya mau ingin jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter dan sebagainya, walaupun dia belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi ketika saya tanya misalnya anak yang semester 5, semester 6, bahkan yang pertama baru masuk, kamu kuliah untuk apa? Bahkan dia nggak bisa jawab. Kalau dia bilangnya untuk mencari ilmu, nggak usah kuliah, Anda habis cukup hanya menghabiskan uang orang tua Anda. Lebih baik uang itu Anda pakai untuk beli laptop dan beli data, kemudian sisanya untuk suruh orang tua Anda naik haji. Karena kalau hanya mencari ilmu, ya Anda bisa akses internet 24 jam. Yang penting Anda punya kuota. Anda bisa belajar ilmu hitam, ilmu biru, ilmu merah, ilmu kuning, ada semua di sana. Kan ilmu apa yang Anda mau cari? Oh, Anda nggak punya aktivitas itu, Anda bisa pergi ke perpustakaan daerah. Buktinya Profesor Buya Hamka, orang yang tidak pernah sekolah tapi dilabeli dengan profesor. Ya, banyak tokoh-tokoh yang lain. Einstein, orang yang diusir dari universitas, dibilang gila tapi kemudian menjadi orang hebat. Thomas Alva Edison, Bill Gates, lebih-lebih dibilang sama profesornya adalah orang gila. Karena dia bilang buat profesornya bahwa komputer sebesar dinding itu suatu saat akan bisa dibuat sekecil buku ini. Terbukti hari ini. Jadi memang terkadang harus menjadi orang gila. Yang penting jangan pura-pura gila. Nah, beda lagi konteksnya. Ya, itu jadi dari saya itu untuk membangun network. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bukan mau menyombongkan diri saya, tapi nanti bisa tanya, saya bahkan bisa kenal yang mungkin Anda tidak kenal di UKB. Ya contoh kayak tadi senior-senior Anda yang ketua BEM yang 2014 ya. 2014 atau 2000 berapa, Anda saja mungkin belum ada di UKB. Anda yang di sini ada di UKB baru tahun berapa? 2017, 2018, atau 19. Masih baru. Sekarang kalau saya tanya, Anda kenal nggak sama senior-senior Anda yang ada di tahun 2014 itu misalnya, yang mendirikan lembaga ini? Tidak ada yang tahu kan? Saya bukan anak UKB, saya bukan orang UKB, tapi saya bisa tahu. Saya bisa kenal Yofi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena network, jaringan. Jaringan itu dibangun karena apa? Jaringan itu didapat karena apa? Karena aktif berorganisasi. Ya, akhirnya ketika saya aktif di Isma Parsi, ya di pusat, saya mau ke Papua, dari Aceh sampai Papua saya tidak bingung. Mau kemana saja saya punya teman, saya punya kawan. Nah, makanya saya hanya mau bilang satu, ketika Anda berorganisasi, jangan pernah Anda bertanya di dalam diri Anda, apa sih yang saya dapatkan dari organisasi? Tapi tanyakan dalam buat diri Anda bahwa apa yang Anda sudah berikan kepada organisasi. Sumbangsi pikiran apa yang sudah Anda berikan untuk kemajuan organisasi. Kalau Anda tidak punya pikiran, sudahkah Anda sumbangsi materi untuk kemajuan organisasi dan misalnya dalam menjalankan proker-prokernya? Kalau misalnya tidak punya pikiran, tidak bisa sumbangkan ide, tidak bisa sumbangkan materi, setidaknya saya bisa sumbangkan tenaga saya. Gitu. Apalagi, ya, jangan pernah Anda berkata, sekali lagi saya bilang, jangan pernah bilang bahwa apa sih yang saya dapatkan dari organisasi. Tapi berpikirlah apa yang Anda berikan untuk organisasi. Kenapa? Organisasi itu tidak meminta di Anda, ya. Karena apapun yang Anda dapatkan dari organisasi itu bukan hari ini yang Anda rasakan, tapi hari esok. Ya, maka berlakulah hukum siapa yang menanam, maka dialah yang juga akan panen. Apa yang kamu tanam hari ini itu juga yang kamu akan panen. Percayalah. Ya, terutama misalnya untuk Anda yang tadi punya kenalan ketika berorganisasi di BEM, kemudian tidak sampai di BEM, Anda berkembang sampai di organisasi internal seperti Isma Parsi dan lain sebagainya, Anda punya network kemana saja. Ya Pak Gubernur, saya bukan mau sombongkan beliau, kalau beliau mau ke Makassar, mau ke mana, mau ke Jawa, beliau nggak susah. Tinggal kontak teman-teman di Isma Parsi pusat.
di grup perkumpulan ketua-ketua kepala lem, semua berbondong-bondong datang menjemput. Dan di sana dia punya banyak kenalan. Nah, itulah salah satu keuntungan daripada kita berorganisasi. Nah, kemudian itu untuk organisasi. Dari sisi organisasi, terakhir dari saya Anda sebagai seorang mahasiswa, ya, saya selalu mengatakan bahwa menjadi seorang dikatakan bagaimana kita dikatakan sukses sebagai seorang mahasiswa. Apakah dikatakan sukses sebagai seorang mahasiswa ketika saya menjadi seorang pemimpin? Apakah dikatakan sukses sebagai seorang mahasiswa ketika saya memiliki IPK, nanti lulus dengan IPK 4 atau IPK cum laude? Atau saya dikatakan sukses sebagai seorang mahasiswa ketika saya memiliki cewek yang begitu banyak atau apalah? Terus yang mana? Yang konteks mana Anda memaknai bahwa kesuksesan seorang mahasiswa itu ada di mana? Nah, saya selalu katakan bahwa ada tiga kriteria orang dikatakan sukses dalam ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Yang pertama adalah sukses dalam dunia akademisi. Artinya apa? Ya, makanya kami kalau di Indonesia Timur selalu menyebutnya dengan ACO, ya, akademik. Aku cinta organisasi atau akademisi, organisasi, cinta dan organisasi, ACO. Nah, aku cinta organisasi. Akademik cinta organisasi. Artinya orang dikatakan sukses ketika tiga hal itu ada. Ya, yang pertama bahwa dia sukses dalam dunia akademisi, dia dapat menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu atau di waktu yang tepat, bisa juga. Ya. Kemudian dia aktif dalam organisasi, ya, sehingga antara organisasi dan akademisinya bisa diimbangkan, atau mungkin akademisinya lebih tinggi dibanding juga organisasinya. Yang penting dia punya pengalaman organisasi, atau sebaliknya. Intinya harus berusaha untuk menyeimbangkan, ya, karena kalau misalnya tidak seimbang maka pasti ada salah satunya yang menonjol. Nah, yang terakhir adalah sukses dalam dunia percintaan. Dalam sukses dalam dunia percintaan jangan dimaknai dalam konteks dunia barat. Artinya bahwa dalam konteks barat, cinta itu mungkin Anda ya sudah baca banyak buku yang Anda baca bahwa cinta konteks dalam dunia barat adalah sebagai seks. Bukan hal itu yang saya maksud. Tetapi cinta di dalam ketika kita dimaknai seorang mahasiswa dikatakan sukses mampu adalah cinta. Yang terakhir itu adalah bagaimana dia memaknai kata cinta itu sendiri. Artinya gini, ketika seseorang mampu memaknai kata cinta, maka dia hidupnya akan damai, akan tenang. Karena cinta itu sendiri pada dasarnya, ya, ketika berdiri sendiri dia tidak memiliki arti. Ada yang bisa mendefinisikan artinya cinta? Tidak ada. Khalil Gibran di dalam bukunya saja menulis tidak pernah dia mengutarakan definisi tentang cinta karena tidak ada definisinya. Sehingga, nah, cinta itu ketika kita mampu memaknai, ya, ketika kita melebeli kata cinta itu terhadap orang tua, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa itu mencintai orang tua kita, ya. Apalagi ya, mohon maaf, kalau yang mungkin ya, kalau yang orang tuanya berpangkat ya mungkin baguslah, terlalu susah hidupnya. Tapi kalau misalnya ya orang tuanya sama kayak saya, pergi pagi pulang pagi, penghasilan pas-pasan, ya kalau Anda tidak memaknai kata cinta terhadap orang tua, saya tidak tahu hati dan nurani Anda terbuat dari apa. Itu yang kedua. Nah, tentunya ketika kita memaknai kata cinta terhadap orang tua, pasti kalau kamu labelkan kata cinta itu kepada alma mater kamu, pasti cara mencintai alma mater dan cara mencintai orang tua itu berbeda. Ya. Makanya cinta itu tidak memiliki arti, tergantung kepada siapa dan kepada apa yang Anda labelkan. Nah, ketika Anda melabelkan itu kepada organisasi, bagaimana cara Anda mencintai organisasi ini? Ya. Seseorang dapat kok diukur rasa kepemilikannya terhadap organisasi. Ya, seorang kader organisasi dia dikatakan kader ketika satu
dia bagaimana mencintai organisasi itu. Ketika dia sudah mampu mencintai organisasi itu, kemudian bagaimana dia memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap organisasi itu. Artinya apa? Ketika dia sudah memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap organisasi ini, artinya dia tidak mau melihat organisasi ini kemudian jatuh begitu saja. Tapi kemudian dia berusaha untuk berjuang mengangkat nama baik daripada organisasi ini sendiri. Nah, jadi saya mau sampaikan untuk Anda yang dari sisi hukum, ya, Anda tidak perlu takut. Kalau kita berbicara hukum kegiatan mahasiswa, ya, itu sebenarnya kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya, saya tidak tahu Anda sudah baca atau belum itu, ya. Anda baca di pasal 14 dan pasal 77, ya. Nah, di dalam itu menjelaskan tentang kegiatan kemahasiswaan. Makanya Anda sebagai seorang mahasiswa itu dituntut untuk aktif, ya, karena keaktifan Anda itu juga berpengaruh terhadap nilai akreditasi daripada universitas dan prodi sendiri. Bahkan makanya Anda juga dimintai biaya. Saya bukan memprovokasi Anda, bukan ya, tapi saya mau menjelaskan dari sisi hukumnya. Makanya kenapa Anda juga dimintai biaya kemahasiswaan. Nah, biaya kemahasiswaan itulah yang dipakai untuk mendanai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lewat organisasi internal kampus. Nah, dengan aktifnya kegiatan-kegiatan itu, maka kemudian akan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, sebagai bagian dari proses pendidikan, ya. Jadi, apa yang Anda jalani di dalam berorganisasi di lembaga eksekutif mahasiswa ini itu adalah bagian daripada proses pendidikan. Itu bukan saya yang ngomong, itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 14 ayat 1. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda buka, Anda baca di sana. Nah, sedangkan untuk organisasi kemahasiswaan sendiri itu diatur di dalam pasal 77. Ya. Di dalam pasal 77 itu mengatakan seperti ini, bahwa pada pasal 77 organisasi mahasiswa itu berfungsi yang pertama, ya, dalam hal ini lembaga eksekutif mahasiswa Badan Eksekutif Farmasi, ya, memiliki fungsi yang pertama adalah untuk mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Jadi itu sudah jadi tanggung jawab dan sebagai seorang ketua BEM untuk bagaimana kemudian membuat kegiatan yang dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Kemudian mengembangkan kreativitas, kepekaan, dan daya kritis, keberanian, ya, dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan. Coba Anda bayangkan, kalau Anda baca itu, kalimat rasa, keberanian, dan kepemimpinan itu bahkan jarang kita jumpai diatur di dalam kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum, bahkan dia diamanatkan di dalam organisasi. Jadi tidak hanya BEM itu, jangan Anda lihat hanya BEM. Bukan itu. Tapi kalau Anda baca fungsi, kalau Anda tahu fungsi organisasi itu untuk apa, ya. Nah, kemudian BEM ini itu fungsinya untuk apa? Fungsi yang ketiga untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. Bayangkan hari ini kalau gubernur farmasi hari ini sudah harus bertanya, organisasi ini sudah memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa farmasi UKB atau belum sih sebenarnya, baik itu yang D3 atau S1. Oke. Nah, nanti yang lainnya Anda baca, takutnya jangan saya kelamaan. Nah, jadi singkat cerita, ada yang mau menyimpulkan tentang cerita yang tadi. Jadi ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Jadi kesimpulannya adalah dari cerita itu, jangan pernah kamu dengarkan apa yang orang katakan tentang
kegiatannya yang kamu lakukan. Ya cukup kamu sendiri yang menentukan bahwa mana yang baik, mana yang buruk. Kamu sendiri yang tahu karena kamu sendiri yang menjalani itu. Karena kalau kamu tadi dengar kata-katanya orang, ya akan seperti anak dan ayah yang tadi, yang tidak tahu akhirnya mau diapakan itu budak. Ya kalau memang kamu sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tuamu, silahkan. Ya, tapi kalau memang di sisi yang lain nanti kamu menjadi seorang ayah, kemudian kalau kamu mau menyenangkan anakmu, ya silahkan. Tidak ada paksaan. Atau kemudian nanti pada suatu ketika kita tidak tahu ayah dan anak atau kita dalam keluarga sama-sama kemudian susah, ya jangan dipaksakan. Artinya pandai-pandailah melihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan yang ada. Oke, mungkin itu dari saya. Saya hanya mau bilang bahwa belajarlah dan jangan pernah berhenti belajar supaya menjadi pemilik masa depan. Pak Yofi sudah menyampaikan tadi bahwa menjadilah matahari di siang hari supaya Anda dapat bermanfaat. Saya mau katakan buat Anda bahwa belajarlah untuk menjadi jangan menjadi sinar, jangan menjadi lilin yang hanya dapat menerangi alam sekitarnya dengan kemudian dengan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi belajarlah untuk menjadi matahari, bagaimana kemudian menerangi alam sekitarnya tanpa kemudian menghancurkan dirinya. Di ujung waktu, di ujung cahayanya dirindukan oleh semua orang, yaitu adalah cahaya senja. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, tentunya di Yopi Pranata Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Oh ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tentunya hal-hal yang positif ya teman-teman, silakan isi di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.